Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang anak berumur 4 tahun yang mengalami gangguan pendengaran dan dia juga dicap bodoh di sekolah. Ia pulang ke rumahnya dengan membawa secari kertas dari gurunya. Ibunya membuka kertas tersebut. "Tommy, anak ibu sangat bodoh. Kami minta ibu untuk mengeluarkannya dari sekolah." Membaca surat tersebut, sang ibu sangat kaget. Namun ia segera membuat tekad yang teguh. "Anak saya Tommy bukan anak yang bodoh. Saya sendiri yang akan mendidik dan mengajar dia." Tommy bertumbuh menjadi Thomas Alva Edison, salah satu penemu terbesar di dunia. Dia hanya bersekolah sekitar 3 bulan, dan secara fisik ia mengalami gangguan pendengaran. Namun itu semua ternyata bukan sebagai halangan untuk dia terus maju. Thomas Alva Edison menjadi seorang penemu dengan 1093 paten penemuan atas namanya. Siapa yang sebelumnya menyangka bahwa bocah yang mengalami gangguan pendengaran yang dicap bodoh sampai diminta keluar dari sekolah, akhirnya ia menjadi seorang yang jenius? Jawabannya adalah ibunya, Nancy Edison, ibu dari Thomas Alva Edison. Ia tidak menyerah begitu saja dengan pendapat pihak sekolah terhadap anaknya. Nancy yang memutuskan untuk menjadi guru pribadi bagi anaknya. Ia memberikan pendidikan bagi anaknya di rumah, telah menjadikan putranya sebagai orang yang dapat dipercaya dan ia memiliki kepercayaan diri. Nancy yang memulihkan kepercayaan diri Edison, dan hal itu mungkin sangat berat baginya. Namun ia tidak sekalipun membiarkan keterbatasan membuatnya berhenti. Thomas Alva Edison gagal ratusan, bahkan ribuan kali dia gagal. Tetapi dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Tiap kali gagal, dia bangkit dan mencoba lagi. Ketika sekolahnya gagal, ketika ia terlalu banyak berimajinasi dan duduk di belakang kelas, dia tidak menggubris para gurunya yang mengajar. Ketika mulai menjadi penemu, dia gagal. Ribuan bahan filamen harus dia coba, ribuan kegagalan. Ketika dia ditanya, "Mengapa begitu keras kepala?" Jawabannya, "Sukses saya baru datang ketika kegagalan telah habis." Thomas Alva Edison berkata, "Sukses saya datang ketika kegagalan telah habis." Uniknya, saat ia berhasil menemukan lampu yang menyala, namanya masuk dalam headline koran yang berbunyi. Setelah 9.955 kali gagal menemukan lampu, akhirnya Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Lucunya, Edison marah dengan bunyi headline tersebut. Ia mendatangi redaksi koran itu dan meminta bunyi headline-nya untuk diganti. Akhirnya, besoknya koran itu mengganti headline-nya menjadi "Setelah 9.955 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala." Akhirnya Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Inilah yang dinamakan berpikir positif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang tertulis di Filipi pasal 4 ayat 8 berbunyi demikian. "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Berpikir negatif ternyata dapat menghalangi langkah kita. Filipi pasal 4 ayat 8 mengajak kita untuk berpikir secara positif. Demikianlah kisah Thomas Alva Edison.
juga menguatkan kita untuk kita jangan menyerah. Mari kita berpikir positif. Jangan takut dengan kegagalan. Karena benar kata pepatah, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Tetapi ketika kita tidak menyerah, ketika kita terus mencoba, dan ketika kita membangun semuanya dengan pikiran yang positif, keberhasilan tersebut akan kita capai. Berpikirlah positif, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.